Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan India Adenovantias, NIM 230001829, kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemrograman web Buka 2. Materi 8, JavaScript. Pada kode di samping adalah bagian dari JavaScript yang digunakan untuk mengumpulkan inputan pengguna dari elemen formulir HTML. Data yang dikumpulkan lalu disimpan dalam variabel JavaScript. Seperti gambar di samping, menyimpan variabel nama, top, email, font, agama, gender, dan alamat. Kode di samping adalah percabangan atau perkondisian if dan terdapat validasi yang digunakan untuk memvalidasi masukan pengguna dari form HTML. Lalu memeriksa apakah pengguna telah mengisi semua kolom yang diperlukan dan apakah data masukan memenuhi kriteria tertentu. Jika tidak memenuhi kriteria tertentu akan menampilkan pesan alert seperti kode di samping ini. Lanjut pada output, kode di samping adalah fungsi untuk menampilkan kotak pesan berisi biodata pengguna. Kotak pesan berisi data masukan pengguna diformat sebagai string menggunakan literal tempat sintaknya digunakan untuk memasukkan nilai variabelnya. Kode di samping adalah untuk mendapatkan biodata pengguna setelah dikumpulkan dan divalidasi. Kode ini pertama-tama menampilkan biodata dalam kotak pesan peringatan, lalu memperbarui konten elemen hasil untuk menampilkan informasinya. Berikut ini adalah contoh hasilnya, menginputkan nama, tanggal lahir, email, nomor HP, agama, jenis kelamin, dan alamat. Dan saat disubmit akan muncul seperti ini. Lanjut, materi 9, sintak PHP dasar. Sintak dasar dalam PHP adalah aturan-aturan atau struktur dasar yang digunakan untuk menulis kode dalam bahasa pemrograman PHP. Berikut adalah beberapa elemen yang membentuk sintaks dasar dalam PHP, yaitu 1. Tag PHP untuk menandai blok kode PHP. 2. Komentar atau garis miring 2 untuk komentar satu baris atau untuk komentar multibaris. 3. Variabel dimulai dengan $, misalnya $nama. 4. Tipe data bisa seperti string, integer, float, boolean, atau array. 5. Operasi aritmatika termasuk tambah, kurang, kali, bagi, dan modulo. Pada kode di samping menggunakan operasi aritmatika, tambah, dan kurang. Operator dalam PHP adalah simbol-simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada variabel nilai. Operator ini dibagi menjadi beberapa jenis utama seperti operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 2. Operasi perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai seperti sama dengan, tidak sama dengan, atau kurang lebih besar dari atau lebih kecil dari. 3. Operator penugasan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel seperti penugasan plus sama dengan penugasan penambahan, min sama dengan penugasan pengurangan, dan sebagainya. Operator logika digunakan untuk menggabungkan ekspresi logika seperti dan, atau, negasi. Kode di samping adalah penggunaan operator-operator yang berbeda-beda. Berikut ini adalah hasil codingannya di server lokal, dari hasil perhitungan gaji karyawan dan hasil perbandingan PHP. Lanjut, materi 10, percabangan dan perulangan.
percabangan dan kondisi atau kondisi dalam PHP adalah cara untuk menjalankan blok kode tertentu berdasarkan evaluasi kondisi yang diberikan. Ini memungkinkan program untuk membuat keputusan logis seperti menjalankan kode jika kondisi tertentu terpenuhi atau melakukan tindakan alternatif jika kondisi tidak terpenuhi. Struktur percabangan termasuk if else, dan switch masing-masing digunakan tergantung pada kebutuhan logika pemrograman yang dibuat. Ada kode di samping menggunakan kode program if, else if, dan else. Perulangan dalam PHP adalah struktur kontrol yang memungkinkan Anda untuk menjalankan blok kode tertentu berulang kali berdasarkan kondisi yang ditentukan. PHP menyediakan beberapa jenis perulangan, di antaranya 1. While. Perulangan ini menunjukkan blok kode selama kondisi yang diberikan bernilai true. 2. Perulangan ini mirip dengan while, namun ia akan menjalankan blok kode sekali setidaknya sebelum mengevaluasi kondisi. 3. For. Perulangan ini digunakan ketika Anda tahu sebelumnya beberapa kali blok kode akan dijalankan. Berikut ini contoh kode yang menggunakan perulangan for bersarang untuk membuat segitiga terbalik. Dan ini contoh programnya. Program grade nilai dengan memasukkan nilai 75 akan mendapatkan grade B+ dengan IPK 3,3. Dan di samping program untuk membuat segitiga terbalik dengan tinggi sesuai dengan inputan pengguna. Lanjut, materi 11 tentang penanganan form PHP. Penanganan form dalam PHP adalah proses menerima data yang dikirimkan dari halaman web melalui elemen-elemen form seperti input, teks, checkbox, radio button, dan lain-lain, atau mengolah data tersebut di sisi server menggunakan skrip PHP. Metode GET dan POST adalah dua cara yang umum digunakan untuk mengirimkan data dari sebuah form HTML ke server. GET. Metode GET mengirimkan data melalui URL sebagai query string. Data ini akan terlihat di URL dan dapat diakses melalui variabel PHP $get. POST. Metode POST mengirimkan data melalui badan pemerintahan HTTP dan data ini tidak akan terlihat di URL dan dapat diakses melalui variabel PHP $post. Kode di samping ini adalah penggunaan dari metode POST dan menggunakan if else sebagai fungsi perkondisian. Dan ini hasilnya. Pengguna diminta menginputkan nama dan komentar. Setelah disubmit akan diproses di PHP dan akan ditampilkan di website. Lanjut, materi 12, array dan fungsi. Array dalam PHP adalah struktur data yang dapat menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Ini memungkinkan pengkelompokan nilai-nilai tersebut sehingga lebih mudah untuk dikelola dan diakses. Array PHP dapat berisi data dengan tipe yang berbeda-beda, misalnya integer, string, objek, bahkan array, dan mampu menyimpan kumpulan data yang besar secara efisien. Contoh kode di samping adalah menggunakan array sederhana dan tambahan perulangan for each untuk mencetak nilai yang ada di array. Function dalam PHP. Function dalam PHP adalah blok kode yang dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu secara berulang dan dapat dipanggil dari berbagai line dalam skrip PHP. Function digunakan untuk mengorganisir kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali, sehingga mempermudah pengembangan web dan pemeliharaan aplikasi web. Berikut ini adalah contoh kode function, pertambahan, dan pengurangan.
Dan berikut ini adalah contoh hasil programnya di website. Yang ini adalah program array dan yang di samping adalah program aritmatika. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.